Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 ingin presentasikan modul 3 mengenai Dreamweaver. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saniandra Fitriana, NPM 19022 bersama partner saya Ingrid Bella Pratama, NPM 19028. Baik, yang pertama adalah running web. Buka XMPP terlebih dahulu. Klik tombol start pada Apache dan MySQL hingga berwarna hijau. Setelah itu buka web browser, lalu ketikkan link enter. Nah, jadi di sini kami membuat web mengenai sistem informasi manajemen pada toko HP Kransal. Untuk tampilan home ada login, ada help, about, lalu logo, dan judul web, lalu created web. Pertama-tama ada home. Di sini jika kita klik home muncul tulisan Hi, welcome to Kransal website. Setelah itu kita login. Misal kita login dengan username dan password yang salah, misalnya. Nah, jika salah maka akan muncul kalimat sorry, please enter with correct username and password. Kemudian kita ulangi dengan username dan password yang benar, lalu login. Nah, jika sukses maka tampilannya akan seperti ini. Ada input dan ada data. Pertama, input. Di sini entitas kami ada 5, yaitu HP, karyawan, kasir, dan konsumen beserta struk. Pertama, HP. Kita klik maka akan muncul seperti ini. Ada kode HP, ID karyawan, merek HP, harga HP, spesifikasi HP. Ini untuk menambahkan dan ini untuk kembali. Kemudian untuk data HP tampilannya seperti ini, sesuai dengan apa yang telah kami input pada database. Jika input again akan muncul ke halaman yang input, lalu kembali. Untuk data karyawan, input karyawan, ada ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, nomor HP karyawan, lalu insert, klik insert record, dan kembali. Ada data karyawan, ada tabel mengenai ID karyawan, nama, alamat, beserta nomor HP yang telah diinputkan. Dan kembali ada input kasir, ada ID kasir, nama kasir, alamat kasir, nomor HP kasir. Kemudian insert record, kembali. Data kasir ada data yang telah diinputkan. Kemudian input konsumen, ada ID konsumen, ID karyawan, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor HP konsumen. Dan kembali datanya muncul tabel seperti ini. Kemudian yang terakhir ada input struk. Di sini terdapat nomor struk, ID kasir, kode HP, tanggal, nama barang, harga per item, total harga. Kemudian akan masuk ke data struk. Data struk seperti ini. Kembali. Nah, setelah itu kita coba untuk logout. Nah, saat logout akan kembali ke tampilan awal. Maka ada tulisan thank you for visiting our website, dan klik logout. Nah, ini kembali ke tampilan awal, ke tampilan home. Kemudian di sini ada kolom web help. Jika kita klik maka akan muncul tulisan
If any problems about Grancel, please contact us on WhatsApp serta Gmail. Kemudian ada About. Jika kita klik akan muncul Grancel is always available with various brands and types of the latest mobile phones. Which most important that the price is affordable and there is a gift in every purchase. So don't forget to follow up to get another surprise from Grancel. And as on di sini ada tulisan mengenai Grancel serta informasi lanjut mengenai Grancel. Nah, presentasi dari kelompok kami mengenai tampilan halaman webnya kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya Ingrid Bella mengenai Lapres. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai mata kuliah modul 3 jenis. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang, yaitu untuk studi kasus yang diangkat saat ini adalah mengenai sistem informasi penjualan barang HP merupakan satu sistem informasi untuk melakukan proses penjualan barang HP toko Grancel yang meliputi permintaan barang sendiri yang diproses oleh pegawai kemudian akan diterima oleh pembeli, namun dibuat secara sistematis serta efektif dan efisien, sehingga dibuatlah suatu sistem informasi untuk memudahkan para perusahaan tersebut untuk mengolah data pembeli serta data penjualan. Dan untuk lebih mudah dalam mengakses sistem informasi penjualan tersebut, maka dibuatlah suatu web penjualan layaknya e-commerce agar dapat mempermudah konsumen saat akan membeli serta pemilik toko dapat dalam manajemen tokonya. Maka dari itu, untuk mengaplikasikannya dalam bentuk nyata serta pembahasan lebih lanjut, dilakukan praktikum sistem informasi manajemen ini mengenai developer. Selanjutnya ada rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver, yaitu bagaimana cara membuat website menggunakan software Dreamweaver dengan data yang telah diperoleh dari sertifikat penjualan HP toko Grancel secara efektif dan efisien, terutama bagi para pemula. Selanjutnya ada tujuan praktikum, yaitu yang pertama untuk mengaplikasikan materi mengenai Dreamweaver dengan baik dan benar dalam studi paru sistem informasi penjualan HP toko Grancel. Yang kedua, untuk memahami penggunaan tools dalam Dreamweaver serta dapat menganalisisnya agar dapat diaplikasikan ke dalam pembuatan website dalam sistem informasi penjualan HP di toko Grancel. Yang ketiga, untuk memudahkan pihak toko dalam melayani serta mempermudah konsumen dalam membeli HP di toko HP Grancel. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi manajemen dapat disimpulkan dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada bagian manajemen dalam suatu organisasi. Fungsi dari sistem informasi manajemen itu sendiri adalah untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real-time. Yang ketiga, untuk meminimalisir biaya peningkatan produktivitas suatu perusahaan. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan SDM dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi. Selanjutnya ada website. www atau World Wide Web merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama-sama. Web adalah fasilitas hypertext yang mampu menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia lainnya di mana tidak antara data-data tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah website yang pertama adalah dapat digunakan atau usability. Yang kedua adalah navigasi atau navigation untuk membantu pengguna atau user dalam menjelajah website. Yang ketiga
adalah konsep penulisan atau writing concept. Yang keempat, kesederhanaan atau simplicity. Yang kelima adalah mudah diakses atau accessibility. Yang keenam, kebutaan warna atau color blindness. Yang ketujuh, grafik atau graphic. Grafik sangat diperlukan dalam sebuah website. Jika terlalu banyak menggunakan grafik, jadi websitenya akan menimbulkan berbagai masalah. Yang kedelapan, teknologi baru atau new teknologi. Selanjutnya ada pengertian Dreamweaver. Dreamweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk mendesain web secara visual dan mengelola situs atau halaman web. Saat ini terdapat software dari kelompok Adobe yang belakangan banyak digunakan untuk mendesain sebuah situs web. Aplikasi Dreamweaver juga menyediakan 3 macam tampilan. Yang pertama ada kode view, cocok untuk para programmer yang terbiasa dengan kode-kode pemrograman web. Yang kedua, design view, cocok untuk para desainer yang terbiasa dengan visual. Yang ketiga, grid view, cocok untuk yang ingin menggunakan keduanya. Selanjutnya ada sejarah Dreamweaver. Yang dulunya program ini bernama Macromedia Dreamweaver dan dikelola oleh Macromedia. Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi Mac. Kemudian pada Maret 1998 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows, yaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Bagian-bagian Dreamweaver. Bagian-bagian dari Start Page Adobe Dreamweaver CS5. Yang pertama ada bagian kiri, yaitu Open a Recent Item untuk membuka file atau recent file. Untuk membuka file, pilih Open pada Start Page. Yang kedua bagian tengah, yaitu Preview untuk membuat halaman web baru. Selanjutnya ada tampilan Create New Adobe Dreamweaver yang ada dokumen toolbar, show code view atau kode, show code in the side view atau split, ada show the side view atau the side, ada menu bar, workspace feature, panel group, text selector, property inspector, dokumen Windows, serta ada panduan menggunakan Adobe Dreamweaver untuk membuat website. Yang pertama, miliki Adobe Dreamweaver, selanjutnya Create New, kemudian masukkan nama website yang ingin digunakan. Jangan lupa untuk save project, kemudian membuat tabel, kemudian buat halaman baru di Adobe Dreamweaver, buat break, dan selanjutnya buat background website. Fungsi Dreamweaver ini sendiri yang pertama adalah untuk mendesain situs web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog, serta untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Fitur terbaru dari Adobe Dreamweaver CC yaitu yang pertama ada CSS Designer, Starter Templates, Extract, Save View, dan full support HTML5. Kelebihan Dreamweaver sendiri itu yang pertama dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat, tersedia berbagai macam tema atau template, dan memiliki 3 tampilan yaitu kode view, side view, dan split view. Kemudian memiliki fitur preview atau live view, kode yang dihasilkan ditulis secara rapi, memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web, mudah dioperasikan oleh pemula, memiliki banyak plugin. Selanjutnya ada kekurangan Dreamweaver, yaitu harga softwarenya mahal. Beberapa orang memiliki kesulitan karena interface-nya itu membingungkan. Kelemahan lain dari Dreamweaver terlalu mahal dibandingkan dengan solusi lain. Jika Anda ingin mengendalikan website di level teknis dan memaksimalkan efisiensi, maka Anda perlu untuk menulis kode sendiri. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan. Sistem informasi penjualan barang HP merupakan suatu sistem informasi untuk melakukan proses penjualan barang HP di suatu toko yang meliputi permintaan barang oleh pembeli yang diproses oleh pegawai kemudian akan diterima oleh pembeli yang meminta, sehingga dibuatkanlah suatu sistem informasi untuk memudahkan dalam pekerjaan tersebut untuk mengolah data pembeli serta data penjualan. Dalam pembuatan proses ini, sistem basis data diperlukan
Dreamweaver agar pembuatan sistem basis data menjadi lebih mudah. Maka dibuatlah web yang membuat sistem informasi penjualan HP ponsel dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Ikut langkah-langkah pengerjaan dalam menggunakan Dreamweaver. Yang pertama adalah aktifkan Apache dan MySQL di exam. Selanjutnya, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di HTDocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Selanjutnya, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik menu Privilege dan klik Add User. Selanjutnya, dalam Add User, isi username dengan credential, host pilih lokal, dan passwordnya isi Tanya 04, lalu check out global privilege, klik Go. Selanjutnya, buka aplikasi Dreamweaver, kita pilih PHP. Selanjutnya, ubah tampilan icon menjadi klasik, lalu klik Site, New Site, isi site name sesuai database, local site folder, pilih folder dalam HTML. Setelah itu, klik Server, kemudian klik tanda plus, isi datanya dengan username sesuai nama database tadi, connect using, pilih lokal atau network, kemudian servernya pilih folder sesuai nama database di HTDocs yang tadi. Kemudian klik advance pada server, ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan jangan lupa centang listing. Selanjutnya klik advance setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Untuk langkah selanjutnya, klik tanda plus pada database, klik MySQL connection name-nya koneksi, MySQL servernya localhost, untuk username root, database-nya pilih folder database, selanjutnya tes, lalu OK. Step selanjutnya adalah insert table, isi row and column-nya 4, lalu OK. Pilih center pada icon dan buat ukuran bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kita buat kotak-kotak seperti ini, ada 4. Kemudian merge table sesuai desain, block table dan ganti dengan warna sesuai warna map. Di sini menggunakan warna abu-abu. Kemudian buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terakhir dengan cara blok teks dan cantumkan nama link .php-nya tadi, cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke table, save as dengan nama index.php dan save as lagi dengan nama home.php. Selanjutnya klik bindings, lalu plus records atau query, isi nama dengan mahasiswa, connection dengan koneksi, dan table dengan mahasiswa, lalu OK. Lanjutkan dengan langkah yang sama untuk entitas yang lain. Selanjutnya buat halaman login dengan cara insert form text field, isi tabelnya dengan username dan password, lalu insert form button, klik OK. Beri nama di setiap kolom, ganti nama submit menjadi login, ganti type kolom password dengan password. Selanjutnya klik insert. Selanjutnya untuk login user, klik insert data object, user authentication, login user. Kemudian validate using connection-nya koneksi, table karyawan, username menggunakan nama karyawan, password ID karyawan, if login success.php, if login failed php, kemudian save as login.php. Selanjutnya buat tampilan buka login dengan menambahkan kata sorry, please enter with correct username and password, dan save menjadi file.php. Jadi muncul di bawah login tulisan sorry, please enter with correct username and password. Selanjutnya buat halaman sukses login serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Nah, setelah sukses akan dilanjutkan ke halaman input data. Kemudian buat tampilan input
gudang dengan cara insert tampilan input karyawan dengan cara buat tampilan input gudang, klik insert data object, kemudian insert record, selanjutnya record insertion from wizard, connectionnya koneksi, labelnya karyawan, after inserting go to data karyawan.php, kemudian OK, nanti value submit dengan input, save as input karyawan.php. Lakukanlah langkah yang sama untuk entitas yang lain. Di entitas yang lain juga menggunakan cara seperti ini, urutannya seperti itu. Untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database exam, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu item dengan from database, pilih recorded sesuai entitas, klik OK. Nah, di sini merupakan menu propertiesnya. Kemudian buat tampilan dengan untuk dynamic table-nya, buat tampilan data dengan insert data object, dynamic data, dynamic table, recorders, karyawan, show, pilih all record, OK, save as data karyawan.php, lalu langkah yang sama untuk entitas lain. Buat tampilan logo dengan klik insert data object, user authentication, log out user, when done go to PC dengan home.php. Setelah itu setelah selesai membuat tampilan record, lanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Output program sistem informasi penjualan HP. Yang pertama ada tampilan home. Di sini ada home. Setelah diklik home akan muncul tulisan Hi, welcome to Forencell website. Kemudian ada tampilan login. Jika mengklik login maka akan diarahkan ke menu username, password. Kemudian ada tombol untuk login. Selanjutnya ada tampilan failed.php. Jadi jika salah masukkan username dan passwordnya akan muncul sorry, please enter with correct username and password. Setelah itu ada tampilan sukses. Kalau sudah berhasil login menggunakan username dan password akan diarahkan ke menu input data. Selanjutnya ada tampilan input HP. Setelah itu akan menginputkan ID karyawan, merek HP, harga HP, serta spesifika HP. Kemudian bisa kita insert dari hasil input data tadi. Selanjutnya ada tampilan data HP.php. Di sini ada kode HP 03, ID karyawan 2, merek HP-nya ada Oppo K3, harga HP 5 juta, serta spesifikasi HP dengan RAM 8 GB, internet 128 GB dengan baterai 5500. Selanjutnya adalah tampilan input karyawan. Di sini bisa masukkan nama karyawan, alamat karyawan, serta nomor HP karyawan. ID-nya ini merupakan primary key, jadi akan berurutan sendiri masuk datanya. Selanjutnya ada tampilan data karyawan, yaitu tampilan data karyawan ada ID 1, nama karyawan Ani, alamat karyawan Surabaya dengan nomor HP 081234567890. Selanjutnya ada tampilan input kasir, juga sama, yaitu masukkan nama kasir, alamat kasir, serta nomor HP kasir. Kemudian kita bisa menginputkan data yang telah kita masukkan ini dengan ID kasirnya itu nanti akan berurutan karena merupakan primary key. Selanjutnya ada tampilan data kasir tadi yang tadi masukkan, ada ID kasir 1, nama kasir di sini contohnya adalah AA, terus alamat kasir Surabaya dengan nomor HP kasir 0851234567 dan seterusnya. Kemudian ada tampilan input konsumen. Di sini tampilan input konsumennya kita masukkan ID karyawan yang telah melayani konsumen tadi. Kemudian ada nama konsumen, alamat konsumen, serta nomor HP konsumen. Selanjutnya adalah ada tampilan data konsumen.
Di sini ID konsumennya ada 110 dengan ID karyawan yang masukkan tadi adalah 1, nama konsumennya adalah Sania, alamat konsumen Bojonegoro, dan nomor HP-nya 08615141 dan seterusnya. Kemudian ada tampilan input struk. Tampilan input struknya ada ID kasir, kode HP, tanggal, nama barang, harga per item, serta total harga. Kemudian kita bisa menginsertkan atau masukkan data yang telah ditulis. Kemudian tampilan data struk. Di sini ada nomor struk 10, ID kasir 1, kode HP ada 51, tanggal transaksinya 24 bulan 3 2021, nama barangnya HP Samsung, kemudian harga per item 3 juta. Selanjutnya ada tampilan help.php. Untuk tampilan help di sini akan muncul tulisan if any problem about current sale please contact us on. Ini di sini ada kontaknya jika mengalami masalah. Kemudian ada tampilan about, di sini adalah tentang tokonya, ada sosial medianya, kemudian deskripsi singkatnya. Kemudian tampilan logout. Setelah logout nanti akan muncul tulisan thank you for visiting on our website, kemudian logout. Kemudian analisa output dari tampilan home. Pada tampilan home menampilkan tampilan awal dari website yang dibuat. Apabila mengklik pada home akan muncul tampilan dari report tadi. Kemudian analisis output tampilan login. Pada tampilan login, kolom username dan password dari karyawan aktif sistem penjualan HP. Karyawan melakukan login dengan username dan password. Kemudian setelah mengisi username dan password, karyawan bisa mengklik login. Selanjutnya ada analisis output, perbedaan tampilan sukses dan gagal. Perbedaannya itu pada ketika klik login pada tampilan gagal, apabila tidak berhasil login akan muncul sorry please enter with correct username and password. Sedangkan tampilan suksesnya nanti terdapat input data yang terdiri dari HP karyawan, kasir, konsumen, serta stok. Analisis output tampilan input HP. Pada tampilan input HP terdapat beberapa kolom yang harus melakukan proses input, diantaranya adalah kolom kode HP, ID karyawan, merek HP, harga HP, dan spesifikasi HP. Untuk analisis output tampilan data HP itu seperti tadi tabel yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya ada analisis output tampilan input karyawan, yaitu pada tampilan input karyawan terdapat beberapa kolom yang harus melakukan proses input, diantaranya adalah kolom ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor HP karyawan. Yaitu ada analisis output tampilan data karyawan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu meliputi ID karyawan, nama karyawan, dan seterusnya. Selanjutnya analisis output tampilan input kasir, yaitu diantaranya untuk menginputkan kolom ID kasir, nama kasir, alamat kasir, dan nomor HP kasir. Selanjutnya analisis output tampilan data kasir, yaitu yang pertama terdapat ID kasir 1, nama kasir Ira, alamat kasir Surabaya, nomor HP kasir 0851235678 dan seterusnya. Kemudian ada analisis output tampilan input konsumen, terdapat beberapa kolom yang harus dilakukan proses input, yaitu ID konsumen, ID karyawan, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor HP konsumen. Analisis output tampilan data konsumen tadi juga sudah dijelaskan seperti sebelumnya, yaitu pada baris pertama terdapat ID konsumen 110, ID karyawan 1, nama konsumennya, alamat Bojonegoro, nomor HP 089143456789. Setelah itu ada analisis output tampilan input struk, yaitu memasukkan nomor struk, ID kasir, kode HP, tanggal, nama barang, harga per item, serta total harga. Analisis output tampilan data struk, yaitu terdapat nomor struk 10, ID kasir 1, kode HP S1, tanggal transaksinya 24 bulan 3 2021, barangnya yaitu HP Samsung, dengan tipe A20,
32 GB dengan baterai 5000 mAh, harga per item 3 juta, dan seterusnya yang sudah dimasukkan tadi. Selanjutnya ada analisis output tampilan help. Pada tampilan help nanti, apabila mengklik help, maka akan muncul tampilan if any problem with Cransel please contact us on WA, dan ada Gmailnya yaitu cransel.helpert@gmail.com. Selanjutnya ada tahap analisis output tampilan about. Di sini jika klik tampilan klik about, akan muncul tampilan Cransel is always available with current brand and type of the latest mobile phones, with most important that the price is affordable and there is a gift in every purchase. So don't forget to follow it up to get another surprise from Cransel. Nah, setelah itu ada sosial medianya juga, itu ada Twitter, Line, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya ada analisis output tampilan logout. Apabila klik logout, maka akan muncul tampilan thank you for visiting our website. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil analisa disimpulkan dapat mengaplikasikan materi Dreamweaver untuk menyelesaikan studi kasus mengenai penjualan HP di toko Cransel. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa disimpulkan praktikan dapat menganalisis objek yang harus digunakan pada pembuatan web sehingga dapat diaplikasikan ke dalam studi kasus mengenai penjualan HP di toko Cransel. Yang ketiga, praktikan dapat memudahkan pihak toko HP Cransel dalam melayani serta mempermudah konsumen dalam membeli HP dengan dibuatnya sistem informasi penjualan HP pada toko Cransel. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 3 Dreamweaver adalah sebaiknya pada modul diberi teori tambahan untuk melengkapi materi pendukung. Yang kedua, sebaiknya pada pegangan modul diberi tambahan poin-poin materi pada tinjauan pustaka yang perlu dicantumkan ke dalam laporan resmi agar materi pendukung untuk laporan resmi semakin lengkap dan sesuai. Yang ketiga, sebaiknya pada saat praktikum diberi penjelasan ulang mengenai sistematika laporan resmi agar tidak ada kerancuan mengenai ketentuan atau aturan penulisan laporan resmi. Sebab setiap asisten laboratorium terkadang memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Sekian penjelasan serta presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.